direktur atau biro atau direksi. Jadi yang memiliki ini karena memang dalam undang-undang negara itu disebut pemegang pipa, pemegang izin suatu tanaman. Nah, siapa pemegang izin suatu tanaman itu? Ada korporasi, ada perseorangan, dan ada koperasi. Nah, kalau korporasi punya PT, maka dalam konteks hukum perusahaan pertambangan yang memiliki legal standing untuk menentukan atas nama perusahaan itu adalah direksi, Pak. Direksi boleh saja memberikan kuasa kepada siapapun yang diberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, tapi kan dari sini temporer, Pak, sementara. Sehingga kemudian ketika terjadi perubahan terhadap struktur organ perusahaan, perubahan direksi, maka tentu yang perbuatan hukum baru harus dimulai lagi, Pak. Jadi direksi kemudian ya direksi yang baru dalam konteks hukum pertama karena dia memiliki legal standing dan punya pilihan untuk melanjutkan atau terlanjutkan, Pak, proses itu. Karena kan dia memiliki legal standing. Nah, proses untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan perbuatan hukum dan kebijakan direksi masa lalu itu tergantung direksi yang masa sekarang. Kan kemudian ketika dia ingin tetap melanjutkan misalnya, ya bisa saja Pak itu kemudian dia bukan saja harus dan membuat pemerintah untuk menguasakan pada orang lain pertambangan yang baik. Nah, salah satu kaidah pertambangan yang baik itu adalah bagaimana kemudian tata kelola bahan rendah karena ini bahan berbahaya. Nah, siapa yang kemudian memiliki kewenangan untuk melakukan pengoperasionalisasi yang bahan rendah termasuk dalam konteks perencanaan, pengadaan, penjagaan, pengawasan dan penggunaan itu ada namanya pejabat bernama Kepala Teknik Tambang (KTT). Jadi ini yang dia perusahaan pertambangan itu karena high risk, dia ada otoritas yang memang ditugaskan oleh negara untuk melakukan operasionalisasi pertambangan. Bukan direksi, Pak, tapi Kepala Teknik Tambang. Nah, KTT ini adalah panglima operasional di lapangan dalam rangka kegiatan pengusaha pertambangan, mulai dari kegiatan misalnya menambang, kemudian mengawasi lingkungan dan susah KTT masuk dalam konteks penggunaan bahan peledak tadi itu. Jadi kalau pertanyaan Bapak siapa orang yang kemudian bertanggung jawab dalam tata kelola bahan peledak, maka jawabannya adalah Kepala Teknik Tambang yang memang diberikan otoritas oleh undang-undang untuk tadi, Pak, perencanaan, pengadaan, kemudian penjagaan, penggunaan sampai dengan terakhir itu adalah pembinaan dan pengawasan. Oke, Saudara ahli. Karena pada pertanyaan di awal Pak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan itu kan tetap direksi. Artinya ini fungsi manajemen, Pak. Jadi ini yang juga di sektor pertama itu ada fungsi manajemen dan ada fungsi teknis. Direksi itu fungsi manajemen, Pak. Konteks pemasaran, penjualan, harga, siapa yang membeli komoditas itu direksi. Sedangkan untuk operasionalisasinya itu adalah KTT, Pak. Nah, KTT bisa melakukan laporan pidana terhadap tadi misalnya bilang hewan produk itu ya tetap berdasarkan kepada persetujuan dari direksi, Pak. Karena dalam konteks hukum perusahaan pertambangan yang bertindak untuk dan atas nama korporasi itu adalah direksi, Pak. Jadi kalau itu adalah mineral mentah ya, jadi dia itu belum diolah dan dimurnikan menjadi komoditas emas, jadi masih baru bahan mentah. Nah, di undang-undang mineral yang di pasal 92 itu kepemilikan dari negara menjadi pemilik pemegang izin perusahaan pertambangan atau korporasi itu terjadi apabila perusahaan itu sudah membayar royalti. Jadi misalnya saya pemegang hidup dan kemudian saya menggali, maka yang digali itu belum menjadi milik saya, itu masih menjadi milik negara. Saya akan memberikan hak oleh negara untuk melakukan kegiatan penggalian, Pak. Nah, terjadi transformasi yang bahan saya gali tadi itu menjadi milik saya sebagai korporasi ketika membayar royalti. Itu ditulis pasal 92 Undang-Undang Mineral. Pasal 292 Undang-Undang Mineral itu mengatakan bahwa terjadinya pelanggaran kepemilikan mineral dan batu bara dari negara kepada pemegang hidup setelah pemegang hidup membayar royalti. Jadi royalti itu adalah iuran produksi yang dia misalnya berapa ton orang yang diproduksi oleh pemegang hidup. Nah, setiap ton itu ada tarifnya. Nah, dia harus bayar ke PNBP. Melalui di PNBP dia membayar produksi misalnya 1 kg emas, kemudian dibayar. Nah, setelah membayar ada bukti pembayaran, maka itu menjadi transformasi yang tadinya barang milik negara yang dikuasai negara menjadi barang milik pribadi. Jadi makanya dalam mineral itu yang ya, konsepnya itu bukan konsep mengambil orang itu bukan konsep mencuri, tapi pertama izin. Jadi ketika ada orang yang mengambil or
ya bisa dikenakan pasal 158. Setiap orang yang menambah tanpa izin itu dipidana. Nah, tapi kalau orang itu sudah dibayar royalti, kemudian itu sudah jadi milik privat, properti barang benda milik dari perusahaan itu, ya ketika dicuri, baru bisa kena pasal juga dikata pidana, gitu Pak. Pasti kena pidana. Nah, di undang-undang negara itu memang komunitas pertambangan batu bara itu skemanya tidak ada pencurian Pak. Adanya penanaman tanpa izin. Jadi pasal 158 undang-undang negara yang bilang rumusannya adalah setiap orang yang menanam tanpa izin itu pidana. Kemudian pencurian yang lain ada pasal 160. Setiap orang yang mengangkut, menjual, mengolah, memurnikan mineral bukan dari pemegang izin yang sah itu pidana. Itu pasal itu Pak, pasal yang kalau dalam konteks hukum pertambangan itu dikategorikan sebagai pencurian sektor tambang. Jadi pasal 158 yang menambah tanpa izin, kemudian pasal 160 kaitan dengan dia mengangkut, menjual, mengolah, memurnikan dan bukan pemegang yang sah. Jadi kalau ada yang ngambil mineral atau batu bara di tambang itu maka diancam dengan 158 dan 160 Pak. Pengusaha tambang yang tidak berapa ada kemudian kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang itu misalnya ada laporan, ada peledak, kemudian ada fasilitas pemurnian, itu benda itu aset itu tidak otomatis. Jadi kalau ada mencuri platnya perusahaan tambang atau orang-orangnya perusahaan tambang, mereka itu masuk ke penanaman lain Pak. Jadi yang dicuri itu adalah benda yang memang dimiliki oleh korporasi. Tapi kalau dia mencuri orang, maka dia tidak bisa masuk ke pasal pencurian, tapi menambah tanpa izin.